Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang cerah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, dan hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang cerah ini kita akan membahas terkait RPP untuk menunjang pembelajaran kita di kelas dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah kelas 8 atau kelas 2 Sanawiyah. Jadi modul ajar ini dibuat untuk mata pelajaran fikih di mana di kelas 8 ya, dengan tema yaitu sholat jenayah. Sholat jenayah adapun waktu yang kita butuhkan ialah selama 90 menit atau 2 jam mata pelajaran. Dengan metode yang kita pakai ialah tatap muka, kemudian alat-alat yang kita butuhkan ialah laptop, proyektor, papan tulis, serta spidol atau bookmarker. Target kita ialah anak-anak kelas 8, anak kelas 8 atau sekarang kelas 2 Sanawiyah. Sedangkan kitab yang kita jadikan rujukan ialah kitab Fathul Qorib dan buku fikih dari Kemenal. Topik yang kita gunakan ialah cara membersihkan jenayah serta mensolatinya, yaitu saat seorang meninggal, kemudian orang itu harus kita rawat dengan cara yang tepat, kemudian mensolatinya dengan cara yang tepat pula. Tujuan pembelajaran ini ialah agar siswa memahami tata cara merawat jenayah serta mampu melaksanakan dari proses mengkafani sampai mensolati. Kemudian juga siswa mampu melaksanakan sholat jenayah dengan benar sesuai dengan syarat rukun dan tertib. Pemahaman bermakna ialah sholat sebagai kebutuhan manusia sebagai seorang hamba, bahwa jelas sholat merupakan kebutuhan kita sendiri karena Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Kemudian juga sholat merupakan doa terbaik kita yang mampu kita gunakan sebagai penyambung kita untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Seperti ini. Kemudian pertanyaan pemantik ialah kenapa orang yang sudah meninggal dunia harus kita sholati. Pertanyaan kedua, kemudian bagaimanakah adab manusia kepada jenayah atau kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan pemantik ketiga, makna kehidupan setelah kematian. Dan kemudian dari sini besar harapan kami siswa akan kemudian memunculkan setiap pemikiran mereka sendiri bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan setelah kematian merupakan kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Jadi waktu yang kita gunakan ialah 2 jam mata pelajaran. Kemudian aktivitas guru ialah membuka mata pelajaran dengan mengkondisikan anak-anak di ruang kelas, membaca doa bersama, memastikan kehadirannya. Setelah itu jelas anak-anak bersama dengan kita berdoa bersama-sama. Kemudian kami guru memotivasi anak didik dengan menyampaikan hal-hal yang mampu untuk merangsang semangat mereka. Setelah itu yang tahap ketiga ialah guru mulai membaca kitab Fathul Qorib di bab yang sudah kita tentukan, menerjemahkannya. Kemudian setelah itu juga anak-anak di saat yang sama mendengarkan, menirukan bacaan. Kemudian mereka memaknani dengan cara maknani pegon atau pegon itu ialah huruf Arab yang dengan makna Jawa, seperti itu. Setelah itu kemudian anak-anak kita suruh membaca ulang. Kemudian setelah membaca ulang, anak-anak juga untuk kita suruh menerjemahkan serta menerangkan kandungan dari yang tadi sudah dibaca oleh guru. Dari sini besar harapan kami siswa akan mulai berpikir kritis, kemudian mampu menarasikan serta menerjemahkan dan mencerna dengan baik. Kemudian setelah itu mengajak siswa untuk merefleksikan materi yang telah dibaca, diterjemahkan dengan kelompoknya. Anak-anak kemudian kita buat kelompok kecil berjumlah antara 5-7 orang. Di sana mereka berdiskusi
saling mengisi. Dari situ kemudian kita evaluasi. Setelah itu ialah menutup pelajaran, memberikan informasi tentang materi pada pertemuan yang akan mendatang. Untuk pertemuan kedua kurang lebih hampir sama dengan pertemuan yang pertama, tetapi di sini ada sedikit tambahan yaitu tentang pembahasan surat Al-Imran ayat 185, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Dari sini kita berusaha untuk memberikan penekanan kepada siswa bahwa kematian itu adalah kepastian. Kematian merupakan hal yang pasti akan mereka alami, walaupun sekaya apapun, sesehat apapun, semuda apapun, dan seganteng dan secantik apapun, mereka pasti akan merasakan mati, karena kematian merupakan takdir dari Allah yang tak bisa untuk dipungkiri. Demikian, kemudian jelas bahwa setelah materi kita sampaikan dengan Kitabatul Qorib, anak-anak setelah itu sebelum UTS berlangsung, mereka akan kami berikan materi praktek, di mana anak-anak melakukan praktek, yaitu dengan cara setelah selesai sebelum UTS, anak-anak kita ajak untuk melakukan praktek cara mengkafani serta mensolati jenazah. Besar harapan kami dengan hal itu mereka mampu memahami dengan baik serta kemudian menerapkannya kelak di kehidupan bermasyarakat. Demikian kami dari kelas B15 Ahmad Khairul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.